Good people, selamat datang di channel Parokial Film Production. Channelnya kalian semua yang suka nonton film keren. Sebelum ke alur cerita, gue akan sangat berterima kasih bagi kalian yang mau like, comment, dan subscribe ya guys. Oke, langsung aja ke ceritanya. Check it out. Di sebuah desa di negara Laos, seorang dokter yang bernama John sedang memeriksa pasiennya. Tiba-tiba ada pasien lagi yang datang dari korban kecelakaan. Dokter langsung memberikan penanganan untuk menyelamatkannya. Dokter itu mengamputasi kakinya. Namun ternyata terjadi pendarahan dan pasiennya meninggal. John disuruh mengambil cuti beberapa minggu oleh Stephanie. Dia adalah atasannya. Pagi hari dia berangkat menggunakan mobil. Perjalanannya menempuh 6 jam. Di perjalanan ada pemeriksaan surat. Mereka aman lalu melanjutkan perjalanan. John diantar sampai terminal dan membutuhkan waktu selama 12 jam perjalanan lagi. John sampai di daerah wisata perairan untuk melepas penatnya kenyataan. Dia sampai di tempat menginap. Dia mendapatkan kamar di sebelah sungai. Dia bersantai menikmati liburannya. Pada malam hari, dia menghabiskan waktu di bar. Dia melihat ada 2 orang turis ngobrol bersama gadis-gadis di sana sambil mabuk-mabukan. John mengingatkan kepada turis lelaki itu bahwa dia cukup untuk mencekoki wanitanya karena wanitanya sudah sampai mabuk sekali. John sedikit jengkel kepada turis yang bersama wanita tadi. John minum-minum sampai larut malam. Dia akhirnya kembali lagi ke penginapan. Tiba-tiba dia babak belur. Entah apa yang terjadi. Kemudian flashback ke sebelumnya. Dia mendapati turis tadi bersama perempuannya. Kemudian terjadilah perkelahian antara mereka berdua di pinggir sungai. John terlihat menyesal atas perkelahiannya. Wanita itu terlihat sangat mabuk. Kemudian sadar, dia malah mengira bahwa John yang memperkosanya. Ternyata wanita itu setelah dicekoki akan diperkosa oleh turis yang tadi. Dia melihat turis yang menjadi lawannya tadi kemungkinan bahwa dia sudah meninggal. Lalu John membawanya ke sungai dan menghanyutkannya ke sungai. Apesnya, John kehilangan dompetnya. Pagi hari dia tergesa-gesa kabur dari tempat itu. Naik sepeda menuju tempat perkelahian dan mencari dompetnya yang hilang. Di bagian sungai lain terjadi keramaian karena ada penemuan jasad meninggal. John bersiap pergi dari tempat wisata. Dia bertemu penjaga kafe yang bersama polisi, lalu bertanya tentang kejadian yang terjadi. John mencoba kabur, namun polisi memaksanya karena dia curiga bahwa matanya lebam dan bertanya, "Mana paspornya John?" John memberikan paspornya. Kemudian ibu penginapan menyusulnya dan menagih bayarannya karena dia belum membayar tempat penginapannya.
Polisi menyuruh mengikutinya untuk dimintai keterangan soal kejadian tadi malam. John bertemu dengan turis yang tewas, temannya yang bernama Lahan. John bilang kalau dia mendapat telepon untuk bekerja. Lalu dia ditanyai kenapa matanya lebam. John bilang bahwa dia terjatuh dari sepeda. Polisi menemukan mayatnya. Kemudian John ingin ke toilet dan melihat wanita yang tadi malam. Lalu dia mencoba kabur dari polisi. Polisi melarang semua orang yang ada di sebuah pulau itu untuk tidak keluar dari pulau tersebut. John berlari sekuat tenaga untuk kabur. Akhirnya dia sampai di sisi lain pulau dan mencari kapal untuk menyeberang. Dia bertemu nelayan yang akhirnya memberikan tumpangan untuk menyeberang. Dia bersembunyi karena banyak polisi yang berpatroli, tetapi nelayan malah menuju ke tempat polisi yang tadi. Nelayan menemui polisi. Akankah dia melaporkannya bahwa dia menemukan John? Ternyata tidak. Dia membeli bensin untuk kapalnya. Kemudian dia pergi dan terlihat polisi mengumpulkan para turis. Akhirnya, John sampai di daratan utama. Dia langsung menuju terminal dan menuju Vientin. Bus akhirnya berangkat. Di perjalanan, bus mengalami kendala. John terbangun karena ada polisi yang mendekat dan mengecek bus. Dia bersembunyi di balik kursi. Ketika mendekati kursinya, beruntung polisi itu pergi. Di pagi hari, John sampai di rest area. Dia mencoba meminjam telepon kepada seorang petugas tiket untuk menghubungi seseorang, namun dia ditolak. Keberangkatan bus 2 jam lagi. Ada berita bahwa turis yang meninggal adalah anak senator, dan di tayangan TV dia menjadi terduga tersangka pembunuhan. Keamanan tersebut melihat dia, akhirnya dia dikejar. Terjadilah kejar-kejaran antara mereka. John mencoba kabur dari kejaran keamanan. Akhirnya keamanan tadi kehilangan jejak John. Ketika di sebuah jalan, dia nekat mencuri mobil seseorang dan kabur. Apesnya, bensin mobil itu habis, dan John terpaksa berjalan untuk melanjutkannya. Keberuntungan lagi, dia diajak orang untuk naik mobil. Tapi entah kenapa mobil itu berhenti di tempat sesuatu yang dia tidak kenali. John ingin keluar, tapi dia dilarang. John terlihat ketakutan dan gusar. Mereka melanjutkan perjalanan. Akhirnya John sampai di tempat kedubes untuk mencari perlindungan. John bercerita dengan petugas. Di sana, petugas menerima panggilan. Petugas bilang bahwa dia tidak bisa membantunya.
dia hanya bisa mencarikan pengacara untuk membela si John. Lalu John kabur dan mencari sebuah alamat. Ternyata dia mencari supir yang mengantarnya ketika berangkat. Dia bilang, polisi mencarimu, John, dan dia mencoba meminta pertolongan. Awalnya sang supir ini menolak, akhirnya dia mau. Temannya bilang ada hadiah untuk menangkap John sebanyak $10.000. Sebelum di perbatasan, dia pindah ke belakang untuk bersembunyi. Di perbatasan mobil diperiksa. Namun mereka tetap lolos. John berhasil sampai di klinik. Dia bekerja. Dia dimarahi oleh Stephanie. John hanya ingin meminta tabungannya dan pergi, tetapi polisi mengambilnya semua. Dia dibawa ke apartemennya Stephanie. Stephanie bilang bahwa pemerintah menutup tempat dia bekerja, LSM-nya, karena anak senator Australia yang terbunuh. John bercerita dia hanya membela diri. John ingin pergi ke Thailand dan pulang. John tidak ingin tertangkap di Laos. Stephanie membantunya untuk menginap sampai malam ini. Di pagi hari, John dibangunkan supir dan dia akan membantunya untuk menyeberang ke Thailand. Mereka pergi naik mobil. Ketika di perbatasan, supir menyuruh pergi memakai kapal yang sudah disediakan di sana. Dan supir sudah memberikan kontak yang akan menjemputnya nanti di terminal. Tapi dengan catatan, John harus membawa tas yang ternyata isinya adalah narkoba jenis opium. Supir melakukannya demi pengobatan untuk anaknya. Akhirnya, mau tidak mau dan tidak ada pilihan lain, John mau. John mencari kapal dan menyeberangi sungai, namun dia memilih berenang. Sampai di seberang sungai, ada orang yang telah berjaga di sana. Ternyata mereka adalah tentara perbatasan. John melempar narkobanya untuk tidak dijadikan barang bukti. Namun akhirnya John tertangkap dan dijebloskan ke penjara. Dia bertemu kedutaan besar dan dia menjelaskan dia akan dideportasi pulang ke Amerika. Namun, negara Laos mengajukan ekstradisi untuk pengembalian John ke Laos lagi jika memenuhi persyaratan dari kerajaan Thailand. Perwakilan dari kedubes bilang bahwa tas yang dilempar itu tidak ditemukan. John dipindahkan ke fasilitas yang lebih besar di Bangkok. Di sebuah tempat penangkaran, John sedang melakukan rutinitas pagi. Lalu kedubes datang. Kedubes bilang karena kasusnya terlalu samar dan tidak ada bukti kuat bahwa John yang melakukannya. Kedubes memberikan password untuk pulang dan saudarinya memberikan uang serta pakaian. John menangis. Ini karena kakinya terinjak. Bukan dong. Dia menangis karena senang.
perjalanan, dia mendapati berita tentang pembunuhan yang terjadi di tempat penginapan kemarin. Dan hasilnya yang menjadi tersangka adalah perempuan yang akan diperkosa oleh anak yang mati itu, anak senator tadi. Kedebus bilang, polisi harus mendapatkan pihak yang harus disalahkan. Lalu John termenung dan dia nekat keluar dari mobil. Entah apa yang dipikirkannya. Dia kabur menaiki bajai dan ternyata dia menuju stasiun. Dia ingin pergi ke Laos. Mungkin John menyadari bahwa dia harus bertanggung jawab dengan apa yang dilakukannya. Sehingga dia kembali ke Laos untuk liburan lagi. Bukan dong, untuk bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Kemudian film selesai. Dan kabarnya John menjadi pegulat SmackDown. Are you sure about that? Itu John Cena, Bambang. Aduh, siapa yang nulis skrip sih? Sorry. Oke, cukup sekian. Semoga terhibur. Dan terima kasih.